kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Pak Dandri, izinkan saya di sini saya akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Iya, di mana di sini saya menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9, Pak. Itu pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dan ini demonstrasi kontekstualnya. Ya. Oke, Pak Dandri, bisa kita mulai? Siap. Ya. Pak Dandri, sepengetahuan saya di sini Bapak memiliki pengalaman sebagai kepala sekolah kurang lebih 13 tahun, Pak, ya? Iya, gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Tentu berkaitan dengan masalah mengidentifikasi masalah-masalah kasus yang ada. Ya, saya memperhatikan dari beberapa kasus yang terjadi di sekolah kita ataupun di tempat kita ini. Dari beberapa kasus yang kita perhatikan itu, tentu kita dapat membedakan, khususnya saya lebih cenderung mengarah ke kasus ataupun dilema yang berhubungan dengan tanggung jawab moral sebagai seorang guru. Dan kemudian meskipun mungkin nanti ada inputnya itu pada siswa, tapi kita lebih cenderung mengarah ke tanggung jawab moral. Ada beberapa yang paling mungkin penting untuk saya sampaikan. Dalam mengidentifikasi ini berbagai macam kasus-kasus yang muncul itu, tetapi dapat kita simpulkan menurut hemat saya bahwa semuanya itu adalah menjadi tanggung jawab moral sebagai seorang guru yang bertanggung jawab terhadap pelajaran mereka. Jadi ada tanggung jawab moral bagi mereka. Jadi bagaimana sikap kita mengenalkan tanggung jawab moral kepada mereka. Oke, Pak, ya. Berikutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengganggu nilai pendidikan? Yang pertama, ya kita memperhatikan bahwa sebelum mengambil kebijakan itu, kita identifikasi dan kita perhatikan dulu terutama objeknya. Dalam hal ini guru dalam hal ini. Di saat dia punya kepentingan yang sama dan kemudian punya nilai yang sama, sehingga kita di satu sisi kita harus mengambil keputusan apa yang terbaik untuk kita lakukan. Dengan kita memanggil dari yang bersangkutan ataupun objeknya, tentu kita akan dapat membedakan ataupun mengambil keputusan itu dengan bijak. Tentu saja perlu digarisbawahi itu adalah kita mengambil kebijakan itu dengan pertimbangan profesional kerja. Kalau itu dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi artinya kita juga bisa mempertimbangkan plus minusnya, positif negatifnya. Saya kira mungkin itu. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Yang biasanya kita lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu, ya tidak salahnya menurut hemat saya juga kita akan memanggil objeknya dan kemudian menanyakan permasalahannya, dan kemudian juga kita mempertimbangkan positif atau hal positif negatifnya. Jadi di saat itu, kalau itu menyangkut masalah pribadi, tentu saja kita akan mengambil keputusan berdasarkan dari hasil handbook ataupun hasil analisa yang bermusyawarah. Jadi kita mengambil beberapa yang mungkin bisa kita ajak untuk bermusyawarah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima? Yang paling efektif menurut hemat saya yang pernah kita lakukan, kita dengan memanggil objeknya terlebih dahulu, dan kemudian memanggil bagi kalau ada pihak-pihak terkait yang kedua belah pihaknya kita panggil. Dengan demikian tentu penyelesaiannya adalah tidak hanya yang pertama tentu profesional, yang kedua kita menumbuh kembangkan agar yang bersangkutan itu menyadari betul bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab moral yang bersangkutan. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima ini?
Oh ya, tantangannya banyak sekali ya. Tentu saja setiap kita menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama pada objeknya tadi, yang kedua belah pihak, bisa jadi perorangan, bisa jadi berhubungan ya beranggota. Tentu kita banyak menghadapi tantangan-tantangan. Tentu saja akan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya, kontra dan pra kontra. Nah, dengan begitu, tapi kita tidak suruh hanya begitu. Apapun keputusan itu harus diselesaikan dengan bijak. Tentu landasannya adalah aturan dan kemudian profesional. Aturan dan profesional kerja. Iya. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dalam penyelesaiannya kita selalu melihat kasusnya, berat ringannya permasalahan itu. Jikalau kasusnya berat dalam sini barometernya adalah risiko. Di saat itu berisiko tinggi, artinya berat besar itu. Ya. Maka tentu kita tidak seketika itu langsung kita selesaikan. Tentu kita menentukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau masalahnya tadi kecil, risikonya lebih kecil, kira-kira yang memungkinkan untuk bisa kita selesaikan sesaat itu, maka kita selesaikan pada saat itu, tidak menunggu waktu. Jadi tidak ada jadwal yang baku, Tidak ada. sesuai dengan masalahnya. Pak. Tidak ada sesuai dengan masalah, dan risiko. Ya. Oke. Yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Karena kasus dilema etika ini lebih cenderung ke pribadi. Iya. Ya, kalau itu cenderung ke pribadi, tentu tidak banyak melibatkan orang. Hanya orang-orang tertentu yang memang betul-betul bisa memberikan masukan dengan kita dalam hal menyelesaikan masalah itu. Dan dalam arti dengan kata lain, artinya begini, karena ini menyangkut masalah pribadi seseorang, kita panggil yang bersangkutan agar yang bersangkutan menyadari betul bahwa itu adalah kekurangan dari dia. Ya, jadi skupnya kecil Pak ya, Kecil. yang terkait kerja Pak ya. Oke, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika ini? Terima kasih. Ya, jadi tentu saja dengan banyaknya kasus yang kita selesaikan, banyak temuan di lapangan yang seperti ini, pembelajaran yang dapat kita peroleh tentu saja yang pertama adalah pengendalian emosional, yang kemudian harus bersabar. Ya, dari situlah kita bisa banyak akhirnya apa, muncul banyak makhluk. Ya, kita akan memaklumi setiap sesuatu terjadi itu karena ada ya karena sebab akibatnya, dan kemudian kita selalu mencari solusi. Bukan mustahil itu akan terjadi dengan kita. Tentu saja kita paling tidak bisa mengendalikan kita selaku stakeholder yang ada. Saya kira begitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Udah selesai. Mudah-mudahan ini akan menghasilkan suatu yang baik Pak ya. Amin, Dan insyaallah. keputusan yang diambil itu membawa kebaikan bagi semuanya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bu Dia, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Ati. Ya, ada apa Ibu Ati? Bu Dia, hari ini saya rencana mau wawancara Bu Dia. Bu Dia ada waktu? Insya Allah ada. Ya. Ini Bu Dia, saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9, saya mau menyelesaikan tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ini Bu Dia kan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 19. Nah, di sini di demonstrasi kontekstualnya Bu Dia. Bu Dia bersedia? Oke, bersedia nggak Kak? Iya, oke. Lagi kita sharing ya. Iya, ini tentang pengalaman Bu Dia sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan Bu Dia ya. Bisa kita mulai Bu Dia? Boleh. Ya. Ini Bu Dia ya, bagaimana Bu Dia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Oh, jadi bahasan kita ini tentang dilema etika ya. Jadi antara benar dengan benar, benar dengan salah. Ya, kalau yang itu benar dengan benar. Oke, cara mengidentifikasinya pastinya pertama apa yang terjadi, kendala apa terjadi di sekolah itu biasanya ada permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik tertentu yang terjadi di sekolah. Jadi
ketika saya mengetahui apa ada masalah, maka saya lakukan identifikasi dengan cara mungkin memanggil orang-orang yang terlibat dalam permasalahan. Lalu ditanya, digali lagi, diekspor lagi apa permasalahan. Kemudian bagaimana beliau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya, terutama untuk di kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengambil nilai rendah. Ya. Jadi cara pengambilan keputusannya Iya. ya. Jadi pertama langkah awal itu kan identifikasi dulu ya. Jadi dari identifikasi besok saya akan mengetahui siapa saja yang terlibat dalam satu konflik. Nah dari sana lakukan pemanggilan. Kita dengar dulu dari kedua belah sisi permasalahannya. Nah dari sana biasanya ada dua pihak atau dia ini bisa satu pihak dengan pihak ini atau satu pihak dengan berkelompok. Jadi dari hasil identifikasi tadi kita dengarkan apa permasalahannya. Nah dari sana baru kita bisa mengurai apa saja hal-hal yang terjadi dan apa keputusan yang bisa kita ambil. Iya, karena biasanya ya yang namanya pikiran di seseorang itu melakukan tindakan karena dia meyakini hal tersebut. Mungkin orang lain menyatakan salah, tapi bagi dia bisa saja benar. Makanya kita sebagai pemimpin, sebagai pihak tengahnya kita nggak bisa menjudge kamu benar kamu salah, tanpa kita jadikan. Bagaimana cara Buya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasi ya biasanya dengan cara melakukan pemanggilan atas suatu masalah, maka akan diketahui siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Biasanya dapat pemanggilan ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian bagaimana Buya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Buya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya dengan cara itu melakukan pengumpulan data yang berupa fakta-fakta atas masalah yang terjadi. Nah di sana kan dari fakta-fakta yang ada maka kita tahu kebenaran permasalahan itu. Dari sana kita buat keputusan apa yang sebaiknya kita ambil. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Buya lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu beberapa tahap ya Bu. Ya, berarti ya pertama itu ya lakukan identifikasi masalah dulu. Dari identifikasi masalah maka kita akan menemukan siapa saja yang terlibat. Jadi masalah itu siapa sih aktor-aktornya atau yang terlibat, maka kita dapat mengumpulkan fakta. Nah, fakta itu nanti dilakukan ujinya. Maka di sini kita tahu apakah termasuk yang kebenarannya atau salah dari uji kebenaran tersebut. Selanjutnya bisa dilakukannya itu kita lihat keadaan.
biasanya kalau kita lakukan dengan sabar, pelan-pelan itu selalu apakah boleh memiliki sebuah satu keadaan atau sebuah keputusan dalam sebuah keadaan atau memiliki sebuah sebuah menyelesaikannya jadi kalau ketika ada masalah biasanya saya mencoba untuk jadi tidak harus kita tahu ada masalah nanti minggu lagi tidak nggak mungkin ya nggak mungkin iya jadi ketika ada masalah saya upayakan untuk cepat saja untuk menyelesaikan ya untuk prosedurnya seperti tadi di namanya harus mengidentifikasi harus mengetahui cara terlibat lalu bagaimana uji benar caranya jadi intinya ada iya cara dijadwalkan itu iya oke kemudian adakah seseorang atau tokoh kita yang selama ini mempermudah atau membuat berbeda dalam kalau kita bicarakan masalah ya biasanya itu saya mendengar pandangan dari para lalu mungkin bisa juga malahan dari seluruh pegawai saya tanya karena kan biasanya permasalahan itu berasal dari sekolah ya, jadi tapi yang paling banyak masalah itu mungkin bagi dia hal-hal yang pembelajaran itu ya jadi ketika kita bicara tentang dilema etika dan kata dilema dan etika ini ada suatu hal kebenaran dan juga mungkin di sisi lain juga ada salah maka disinilah poin dari nilai-nilai kebajikan yang harus diambil oleh pemimpin. Nah, di sini peran pemimpin tidak hanya menjadi masalah, tapi harus dapat mengidentifikasi dari masalah. Nah, iya harus solusinya solusi yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Kembali lagi ke nilai kebaikan. Oke, Bu Lia, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum Bu Sari Utami. Salam Bu Ati, kenapa ini datang ke sini? Apa kabar nih Bu Tami? Alhamdulillah baik, Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini Bu Tami, saya mau melakukan wawancara dengan Ibu karena Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 9 Kota Bengkulu. Saya ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sini saya sedang menyelesaikan tugas saya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, sekarang kan Bu Tami sedang diamanahkan tuh jadi pemimpin ya. Jadi ini di sub demonstrasi kontekstual. Apakah Bu Tami bersedia kami wawancara? Iya. Ya, terima kasih Bu Tami ya. Kita mulai Bu Tami ya. Yang pertama Bu Tami, bagaimana Bu Tami dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral selama ini? Selama ini kalau masalah yang kasus-kasus dilema etika dan bisikan moral, mungkin saya contohkan aja ya Bu, nggak apa ya. Ya. Pada kasus dulu pertama saya jadi kepala sekolah itu saya ada kasus anak ya, anak bullying antara anak sama anak itu sebenarnya kasusnya terjadi di luar sekolah. Tapi kan walaupun terjadi di luar sekolah sudah jam sekolahnya keluar kan, tetap harus kita selesaikan seperti itu Bu. Jadi di mana anak-anak ini kan bermasalah antara sesama temannya, saling mengejek antara satu sama lain, dan kita langsung lakukan lakukan pembinaan kepada anak-anak. Kita panggil anak-anaknya dulu, kita panggil
anaknya dulu kita disidangkan dulu anak-anaknya di BK, terus kita identifikasi masalahnya apa sehingga terjadi perkelahian antara mereka itu gitu. Jadi setelah itu sudah dipanggil, didatangkan orang tuanya, setelah itu kedua belah pihak didatangkan gitu. Jadi kita identifikasi kenapa mereka terjadi seperti itu. Sebenarnya tidak gampang sih untuk membuat keputusan di mana anak ini permasalahan anak ini karena terdapat banyak pro kontra. Sementara yang orang tua yang satu bilang anaknya tidak nakal, yang satu anaknya tidak nakal. Terus guru-guru juga ada yang ada yang sudah Bu kita keluarkan saja, atau udah Bu kita inikan saja. Tapi kan disitulah dimana kita sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan yang bijak seperti itu. Jadi di sini bagaimana kita menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Kalau yang sama-sama benar sebenarnya yang mengambil nilai kebajikan, di mana kita harus memutuskan Bu, antara ini bisa dibenarkan atau tidak. Tapi kalau seperti kasus yang telah kami alami itu, anak-anak ini kan masa depannya masih panjang. Jadi anak-anak yang sebenarnya ketika ada pro kontra antara guru juga tidak, ini kan tidak bisa ya Bu ya, kita harus mana-mana. Ada yang bertengkar, kita langsung keluarkan aja Bu karena ini sudah membawa nama baik kita, sekolah kita rusak gitu. Tapi kan kita tidak bisa Bu, kita jadi harus mengambil kebijakan di sana kan. Jadi kebijakan di sana kita masih memikirkan hal-hal yang lain di belakangnya. Anak ini mungkin masih bisa dibina, atau kita kasih bukan hukuman sih sebenarnya kan, karena kita tidak boleh menghukum anak gitu. Jadi kita harus memberikan nasihat kepada anak bahwa hal-hal bullying itu tidak boleh terjadi seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Kalau langkah-langkah dan prosedur biasanya kami memecahkan masalah itu biasanya guru BK dulu, setelah guru BK sama wali kelas, setelah itu dipanggil orang tuanya, kita pertemukan antara orang tua anak murid dan yang lainnya. Setelah itu kita ambil langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan di anak ini seperti itu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus lainnya itu Pak ini? Kalau yang efektif ya sangat efektif ketika kita tidak mengeluarkan anak. Ya kan kita tidak semena-mena harus mengeluarkan anak. Namanya anak-anak masih masa peralihan antara SD sama SMP. Jadi kekanak-kanakannya itu masih ada. Tidak gegabah karena masa depan anak itu kan masih panjang Bu. Mungkin dia masih bisa dibina, masih bisa diarahkan seperti itu. Oke. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika ini? Kalau tantangan, ada beberapa tantangan ya, di mana anak lawan anak yang berantem ini anaknya seperti kami kemarin itu langsung up ke media ya Bu. Jadi ada banyak langsung viral netizen itu yang keluarkan saja, hukum saja, ini saja, kan kita tidak boleh seperti itu. Itu tantangan yang terberat gitu. Ketika kita tetap anak di sini, maka sekolah kita dianggap wah nggak becus kayak gitu kan Bu. Oh nggak becus kok, anak udah berantem, udah membuli, apalagi sampai video viral seperti itu kok masih diterima di sekolah seperti itu. Itu tantangan terbesar buat kami gitu kan. Iya. Ini di sini apakah Bu Tami memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal yang mutlak tidak ada. Seperti halnya yang kami kemarin kasih itu kan kita harus segera menyelesaikan seperti itu. Jadi tidak ada jadwal-jadwal yang ditetapkan ketika nggak mungkin jadwal ketika misalnya permasalahan itu harus segera diselesaikan, maka kita harus segera menyelesaikan secepatnya kayak gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tami dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Kalau dalam penyelesaian kasus-kasus ya pastilah kita harus kolaborasi antara guru BK, antara guru-guru yang lain, wakil-wakil, antara wali murid, itu kolaborasi yang harus kita lakukan. Kalau tanpa kolaborasi maka penyelesaian kasus itu akan susah seperti itu. Oke, yang terakhir ini Bu Tami, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Tami petik dari pengalaman Bu Tami mengambil keputusan di lingkungan etika ini? Kalau pengalaman yang saya ambilkan memang susah adanya Bu, kita membedakan antara
dilema etika atau bujukan moral. Iya, bujukan moral. Di satu sisi benar-benar, di satu sisi ada yang salah seperti itu. Tapi kita sebagai kepala sekolah ya harus memutuskan kayak gitu, harus melihat yang ke belakang. Oh, kalau ini benar walaupun dianggap salah atau ada apa namanya tuh ada alasan kita untuk tetap seperti kasus kami kemarin untuk alasan tetap mempertahankan anak di sekolah gitu kan. Kita ada 9 langkah ya. 9 langkah ya, banyak 9 langkah-langkah. Kita panggil anak-anaknya, kita tanya apa yang terjadi. Jadi ya begitu. Memang kadang susah ya antara yang benar versus benar, yang benar versus salah, tapi sementara masih bisa dibenarkan seperti itu, Bu. Ya, oke Bu Tami, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Ati, semoga lulus lancar semua sekolahnya ya. Amin. Terima kasih.